Ada mantan DC pinjol yang mengaku sudah tobat jadi DC dan dia ngasih tips dan saran buat kita yang telat bayar atau galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan 7 langkah penting yang bisa kita lakukan kalau kita sudah gagal bayar pinjol. Nah, langkah-langkah ini berdasarkan pengalaman langsung dari seseorang yang sudah menjadi mantan DC pinjol yang dulunya juga menagih nasabah. Tujuannya biar nanti hidup kita tetap aman meskipun kita mendapat ancaman dari DC pinjol. Nah, kita langsung ke yang pertama, yaitu ini yang paling penting, yaitu kuatin mental dan jangan takut. Ketika kita gagal bayar pasti ada tekanan, ancaman, bahkan teror. Tapi perlu kita ingat, selama kita tidak melakukan penipuan atau pemalsuan data, tidak ada hukuman pidana yang bisa menjerat kita. Jadi yang perlu kita lakuin adalah kuatin mental. Anggap semua teror yang kita dapat itu sudah menjadi hal biasa. Karena teror yang dilayangkan DC itu hanya sebagai formalitas agar bisa menghancurkan mental kita dan kita takut dan cepat membayar hutang kita. Terus yang kedua, kalau bisa putuskan komunikasi untuk sementara waktu dengan pinjol dan DC. Kita bisa ganti nomor HP, ganti email, hapus media sosial sementara kalau perlu. Jangan beri celah buat DC menyusup ke kehidupan kita dan menghancurkan mental kita lewat chat, telepon, atau kirim gambar serem. Kalau kita terus menanggapi, mereka akan terus mencari celah untuk menekan agar kita segera membayar. Bahkan ada juga yang diiming-imingi diskon atau cicilan palsu. Teman-teman jangan tertipu kalau ada tawaran dari DC yang seperti itu. Terus di langkah ketiga, kita jujur ke keluarga dan kontak darurat yang pernah kita pakai. Kalau sudah nggak mampu bayar, kita jujur ke pasangan, ke keluarga di rumah, bahkan ke kontak darurat yang pernah kita cantumin saat kita daftar pinjol. Biar mereka nggak kaget kalau tiba-tiba mereka dihubungi DC. Kita kasih tahu mereka, abaikan saja semua ancaman, jangan angkat telepon, jangan balas pesan. Jangan sampai keluarga kita jadi korban karena kita cuma diam-diaman. Terus langkah yang keempat adalah jangan terpancing ancaman hukuman. Ini sering banget terjadi, jadi DC ngancam bawa kita ke jalur hukum. Mereka bilang mau dipenjara, lapor polisi, dan lain-lain. Lagi-lagi, hutang pinjol itu bukan pidana, kecuali kita pakai data palsu waktu daftar. Kalau datanya asli, valid, kita tidak akan bermasalah secara hukum. Kemudian langkah kelima yang perlu kita lakukan adalah bersikap bodoh amat. Nah, ini penting banget. Kalau kita udah terlanjur gagal bayar, jangan terlalu pikirin lagi chat DC. Jangan dibalas, jangan diangkat, jangan ditanggapi. Kita abaikan saja. Karena semakin kita tanggapi, semakin dalam kepercayaan kita terhadap apa yang mereka bilang. Sebaliknya, kita pakai waktu itu untuk memperbaiki keadaan, bukan dihantui secara terus-terus. Langkah keenam ini juga penting banget, stop gali lubang, tutup lubang. Ini benar-benar penting. Jangan kita tergoda ambil pinjol baru untuk bayar pinjol lama. Jangan gadai barang, apalagi jual aset penting cuma buat bayar pinjol. Itu bakalan bikin kita makin terjebak di dunia pinjol. Ingat, bayar pinjol dengan pinjol lain itu sama dengan jalan buntu, bukan solusi. Nah, kemudian langkah yang terakhir teman-teman yaitu bangun lagi hidup kita. Setelah semua langkah tadi kita jalankan, saatnya kita bangkit. Kita pelan-pelan memperbaiki kondisi mental, cari rezeki yang halal dan berkah. Kita hanya perlu fokus bangun ekonomi keluarga agar kehidupan kita lebih stabil lagi. Nah, jadi itu 7 langkah yang disarankan dari mantan pegawai DC pinjol yang bisa kita praktikkan kalau kita sudah galbay. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi titik balik buat kita semua yang sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.